Kalau ada orang yang melakukan keburukan, bantu dia. Sering kita dengar hadis Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat ada kemungkaran, ya, harus dirubah dengan tangan. Jadi kalau ada yang maling, tabok. Kalau ada yang maling, pukul. Enggak seperti itu agama Islam. Kok gampang sekali dikit-dikit pukul. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, ada yang maling, ada yang mencuri, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tanganmu. Masukkan tangan ke kantong, ambil uang, kasih dia modal, biar dia jadi orang benar. Kenapa harus merubah dengan tangan, harus dengan pukulan? Kenapa kamu tidak ambil tangannya? Bawa dia kepada jalan kebenaran. Kalau tidak bisa, maka dengan lidah doakan dia, bukan diejek. Rasulullah manhajnya tidak seperti itu. Merubah kemungkaran dengan dipukul dengan kemungkaran. Merubah kemungkaran dengan diejek, disudutkan, tidak. Yang kita nanti-nantikan bersama kehadirannya pada malam hari ini, Al-Habib Ali Al-Kaf. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah seorang di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Jabir ibnu Samurah. Suatu saat beliau duduk di rumahnya, membuka jendela rumah, memperhatikan indahnya bulan purnama. Ketika itu beliau asyik tafakkur dengan ciptaan Allah yang begitu hebat. Keindahan bulan yang membuat matanya merasa nyaman dan tenang. Karena manusia pada umumnya, pada hakikatnya suka kepada sesuatu yang indah. Siapapun kita, mata kita suka kepada hal-hal yang kita pandang dengan keindahan. Oleh karena itu, Jabir bin Samurah ketika itu memperhatikan indahnya bulan purnama. Membuka jendela rumahnya, memandang bulan purnama yang begitu indah. Seketika Nabi Muhammad lewat di tempat tersebut. Maka beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah melalui tempat saya, maka saya memandang wajah Nabi Muhammad. Kemudian saya lihat lagi bulan purnama. Kemudian saya lihat lagi Nabi Muhammad. Kemudian saya lihat lagi bulan purnama. Kemudian saya melihat lagi wajah Nabi Muhammad. Fala wajhu Rasulillahi adwa'u minal qamari lailatal badr. Kata beliau, demi Allah wajah Rasulullah lebih indah, lebih bercahaya dibanding bulan purnama sekalipun. Indah Nabi Muhammad. Andai kita mampu memandang Nabi Muhammad, maka tentu kita akan cinta mati kepada Nabi Muhammad. Kita ini hidup di akhir zaman. Yang kita lihat apa? TikTok lagi, TikTok lagi.
Yang kita lihat apa? Instagram lagi, Instagram lagi. Yang kita lihat apa? Orang berantem lagi, orang berantem lagi. Orang cekcok lagi, orang cekcok lagi. Ujung-ujungnya yang kita lihat drakor lagi. Kalau nggak ngelihat drakor, nongkrong bareng-bareng, main Mobile Legend. Yang kita lihat muter-muternya ke situ saja. Andai sesuatu yang kita pandang adalah hal-hal yang baik, sebagaimana para sahabat memandang Rasulullah, maka kehidupan mereka pasti akan nyaman, akan tenang, akan tentram. Tapi kehidupan kita semuanya berantakan. Pagi pengen senyum, pengen tenang, pikiran pengen nyaman, sore udah ada masalah lagi. Baru lagi enak-enaknya liburan, tahu-taunya ada kabar yang gak baik. Ada seorang anak yang baru dilahirkan dari keluarga besar kita, ada seorang kakek atau nenek yang meninggal dari keluarga besar kita. Muter-muter, kalau nggak bahagia sedih, bahagia sedih. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah dan mata kita tidak memandang sesuatu yang indah. Andai saja mata kita istiqamah memandang kepada hal-hal yang indah, tentu hati kita akan senantiasa nyaman. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, kehidupan mereka nyaman, tentram. Karena yang mereka pandang Nabi Muhammad SAW yang begitu indah. Salah seorang di antara sahabat Nabi bernama Hassan bin Thabit. Beliau adalah penyair yang senantiasa mengeluarkan syair dan pujian-pujiannya kepada Nabi Muhammad. Suatu saat ketika beliau memuji Nabi Muhammad di zaman Sayyidina Umar bin Khattab di masjid, maka Sayyidina Umar marah. Kenapa kamu memuji Nabi Muhammad di tempat seperti ini, membuat sesuatu yang baru-baru yang tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad? Maka Hassan bin Thabit mengatakan, saya pernah memuji Nabi Muhammad di tempat yang sama kepada orang yang lebih mulia dari engkau, wahai Umar. Kata Sayyidina Umar, apakah betul yang diucapkan Hassan? Betul, kata para sahabatnya. Maka Sayyidina Umar seketika memerintahkan untuk dibuatkan majlis di masjid Rasulullah, dan Hassan bin Thabit sebagai penyair Nabi Muhammad membacakan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hassan bin Thabit adalah seorang pujangga. Syair-syairnya begitu hebat. Beliau kalau sudah berbicara tentang cinta, semua pasti kelepek-kelepek. Ini orang hebat, orang sastra, pengikutnya banyak. Bahkan ketika beliau sudah masuk Islam sekalipun, banyak orang-orang yang non-muslim terus-menerus menunggu-nunggu updatean dari Hassan bin Thabit, pujian-pujiannya kepada siapapun yang dia inginkan. Sehingga banyak yang mengenal Nabi Muhammad dari lagu-lagu atau qasidah-qasidah yang dibuat oleh Hassan bin Thabit. Beliau sebelum masuk Islam dipanggil oleh orang-orang Quraisy dan dibayar. Kami ingin engkau mengejek Muhammad dengan syair-syairmu. Kalau kamu bisa mengejek Muhammad, maka kami akan bayar berapapun kamu mau. Maka Hassan bin Thabit mengatakan, yang penting uang, sebelum dia masuk Islam, yang penting uang, siapapun saya akan ejek. Akhirnya diberikan kesempatan, kemudian diberikan jumlah harta yang begitu banyak untuk Hassan bin Thabit demi bisa mengejek Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengatakan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, saya tidak mampu mengejek seseorang yang saya tidak kenal. Bagaimana mungkin saya menghinakan sosok yang saya tidak bisa gambarkan bagaimana wajahnya. Maka Abu Jahal dan grupnya mengatakan, Muhammad biasanya akan datang ke Ka'bah sebentar lagi. Kamu lihat, kamu cari celah sehingga kamu bisa mengejeknya. Akhirnya Nabi Muhammad datang ke Ka'bah kemudian salat. Hassan bin Thabit memperhatikan. Dilihat-lihat, ini orangnya. Dilihat wajahnya begitu indah. Dilihat gerak-geriknya begitu sempurna. Dilihat dari atas sampai bawah tidak ada celah di dalam keburukan. Akhirnya ditunggu-tunggu, mana keburukannya, mana keburukannya. Man dzalladzi ma sa'a qad wa man lahu husna faqat ghaira Muhammadil hadi alladzi alaihi Jibrilu habat. Makhluk yang tidak pernah salah, makhluk yang Allah ciptakan semuanya adalah keindahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau kembali kepada orang-orang Quraisy dan menyerahkan harta. Ambil harta ini.
Loh kenapa? Bingung. Orang-orang Quraisy bingung. Apa kata Hasan bin Thabit? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa bisa? Kamu yang saya datangkan ke tempat ini untuk mengejek Muhammad malah beriman kepada Muhammad. Beliau mengatakan, "Lamma ra'aitu an-nura min tal'atihi, ja'altu min khasyati kaffi 'ala basari, khaufan 'ala basari min husni suratihi, falastu anzuruhu illa 'ala qadri." Tatkala aku melihat dia, isinya cahaya semua. Bagaimana aku bisa mengejek seseorang yang sesempurna Nabi Muhammad? Sehingga ketika aku melihat wajahnya, aku letakkan tanganku di mataku sehingga saya bisa bertahan daripada keindahan yang begitu luar biasa. Saya takut kepada diri saya. Saya tidak melihat dia kecuali adalah kesempurnaan. Semua yang memandang Nabi akan cinta. Ketika Fathu Makkah, ketika Nabi Muhammad SAW membuka kota, Nabi Muhammad SAW ketika itu tawaf. Ketika Nabi Muhammad tawaf, ada seorang laki-laki bernama Fudalah bin Umair. Fudalah ini benci kepada Nabi Muhammad, tidak suka kepada Nabi Muhammad, kesel sama Nabi Muhammad. Akhirnya dia berniat, kalau Muhammad datang nanti, saya akan bunuh dia. Tapi bunuhnya dari belakang. Karena Nabi Muhammad ini pemberani, gak ada yang berani melawan Nabi Muhammad dari depan. Jangan dikira Nabi Muhammad mainnya main aman. Kalau peperangan Nabi Muhammadnya ngumpet, gak seperti itu. Antum tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemberani yang luar biasa hebat. Antum tahu Sayyidina Umar bin Khattab, keberaniannya terkenal sampai-sampai dikatakan ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Sayyidina Umar lewat satu gang kecuali setan pilih gang yang lain biar aman dari Umar bin Khattab. Ini pemberaninya luar biasa. Apa ucapan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Kunna idza hamiyal watis ittaqaina bi Rasulillah. Kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Ali, kalau perang sedang berkecamuk, jangan dikira Nabi Muhammad pengecut. Nabi Muhammad SAW pemberani luar biasa. Sehingga musuh-musuh Nabi takut kalau nyerang Nabi Muhammad dari depan. Fudalah berniat, gimana caranya ketika Muhammad berada di belakang, saya akan ambil pedang saya tusuk. Akhirnya dia mendekat. Ketika posisinya sudah di hadapan Nabi Muhammad menghadap kepada Fudalah. Maka ketika beliau, Fudalah bin Umar memandang kepada wajah Nabi Muhammad, beliau seketika berubah yang tadinya benci menjadi cinta. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, Fudalah, apa yang kau niatkan di dalam hatimu? Kenapa engkau mendekat kepadaku? Tidak ada ya Rasulullah, saya hanya berzikir kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, kamu minta ampun kepada Allah. Kemudian tangan Rasulullah mendekap di dada Fudalah. Lalu Rasulullah SAW doakan Fudalah. Kata Fudalah, demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya di dadaku. Sebelum beliau meletakkan tangannya di dadaku, tidak ada manusia yang lebih saya benci dibanding Nabi Muhammad. Namun setelah tangan itu menempel di dada saya, demi Allah tidak ada makhluk manapun yang lebih saya cintai dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan. Makanya Nabi Muhammad dicintai setiap makhluk. Sampai sekarang setelah 1400 sekian tahun, Nabi Muhammad masih dirindu-rindukan karena kesempurnaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang kampung sekalipun diceritakan ada orang Badui, orang pedalaman. Orang pedalaman ini terkadang bahasanya tidak bagus, tapi bukan tidak bagus. Karena beda watak saja dengan daerah lain. Sebagian daerah berbicara dengan bahasa yang kasar. Bagi orang tersebut tidak kasar, karena memang bahasa sehari-hari seperti itu. Jadi orang Badui pedalaman, dia ini terkadang berbicara sambil teriak.
Banyak sekali kisah-kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang seperti ini. Di antaranya ada seorang badui yang datang ke masjid Nabi Muhammad. Ini cerita nyata. Jadi orang pedalaman, dia datang ke masjid Nabi Muhammad, bukan sholat. Apa yang dia lakukan? Dia buka celananya, dibuang air di situ. Dia nggak tahu bahwa itu masjid Nabi Muhammad. Akhirnya ketika dia buang air kecil, sahabat-sahabat sedang sholat, akhirnya mereka semua berdiri dan marah kepada badui ini. Hei, hampir dipukul sama sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW datang dan mengatakan, jangan diganggu. Teruskan wahai badui, teruskan. Nabi Muhammad bijak. Kalau kita kadang-kadang terburu-buru menilai sesuatu. Nabi Muhammad membiarkan dia buang air kecil di situ. Kenapa? Karena kalau dikejar-kejar, ujung-ujungnya satu masjid najis. Betul atau tidak? Tapi dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya bersihnya mudah. Di satu tempat saja dibersihkan. Akhirnya dibiarkan, setelah selesai dibersihkan, kemudian orang badui ini mendatangi Nabi. Wahai Muhammad, saya punya satu permintaan kepadamu. Katakan, kata Rasulullah, tolong angkat tanganmu. Kenapa kata Nabi? Angkat saja tanganmu. Dipaksa sama orang badui ini. Akhirnya Nabi Muhammad mengangkat tangannya. Apa kata badui ini? Saya mau berdoa. Doa apa? Tolong kau aminkan. Saya mau berdoa, kau aminkan. Baik. Wala tarham ahadan min ashabih. Ya Allah, sayangi saya, sayangi Muhammad. Tapi ya Allah, tolong jangan sayangi sahabat-sahabatnya. Galak semua sama saya. Ketika mendengar doa tersebut, tertawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jangan dikira bahwa Nabi Muhammad itu bikin takut orang. Siti Aisyah ditanya, kamu ini istri Nabi Muhammad loh. Makhluk terbaik yang Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi sosok istri seorang yang paling hebat di dunia dan di akhirat? Apakah di rumah kamu selalu menunduk? Apakah di rumah kamu tidak pernah berbicara, mengangkat suaramu di hadapan suamimu? Ini wajar. Cewek-cewek pasti kepo sama Sayyidah Aisyah. Pengen tahu gimana kehidupan rumah Rasulullah SAW. Kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu nggak ada bedanya sama yang lain kalau di rumah. Wa kana fi mihnati ahli. Kadang nyapu, ngepel, ngejahit baju. Nabi Muhammad SAW ada di rumah, nggak ada di rumah, nggak ada bedanya. Bedanya cuma satu, kata Siti Aisyah. Apa kata teman-temannya wanita Ansar? Bedanya di rumah kami ini ada ayam. Terus ayam ini kalau lagi Nabi Muhammad ada di rumah, dia diam, gak ada suara. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah pergi, dia mulai berisik di rumah saya. Kalau Nabi Muhammad SAW ada, dia diam. Bedanya cuma itu. Jadi Sayyidatuna Aisyah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW orangnya itu asik. Nabi Muhammad SAW jangan dikira Nabi Muhammad kisah hidupnya sedih terus. Saya sering katakan, jangan bikin orang cinta kepada Nabi Muhammad karena kasihan. Cerita Nabi Muhammad susah makan, Nabi Muhammad susah tidur, tempatnya kecil, gak punya apa-apa. Biar apa? Biar orang lain nangis terus kesian sama Nabi Muhammad. Cinta dikarenakan kasihan tidak akan bertahan lama. Cinta karena paksaan tidak akan pernah bertahan lama. Cintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW memanggil saya di rumah dan mengatakan, wahai Aisyah, ayo kita lomba lari. Lomba lari? Nabi yang paling agung mengajak istrinya untuk berlomba lari, tidak terbayang oleh pikiran sebagian orang. Kata Siti Aisyah, baik ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah lari sekali, dua kali bersama Siti Aisyah, dan Siti Aisyah yang menang. Setelah beberapa tahun, Siti Aisyah menganggap itu sesuatu yang biasa, iseng Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajak saya untuk berlomba lari. Setelah beberapa tahun di salah satu peperangan, Allah, hadhihi bitilki. Saya sekarang menang, balasan dulu saya pernah kalah, kata Rasulullah. So sweet gak kira-kira? Nabi Muhammad masih mengingat satu kejadian yang sudah berlalu bertahun-tahun. Dan Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, kamu sekarang sudah mulai gemuk, makanya kalah wahai Aisyah. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keindahan. Makanya setiap orang yang melihat Nabi Muhammad tentu akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya.
Sahabat-sahabat Nabi cinta mati kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kehidupan Nabi Muhammad simple. Satu orang datang kepada Nabi Muhammad dan melihat Nabi Muhammad SAW sedang bersama putra-putranya Al-Hasan dan Al-Husain. Ada yang duduk di pangkuannya, ada yang naik kepada pundak Nabi Muhammad. Sehingga salah seorang di antara pemimpin peperangan berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya punya anak 10. Di rumah kalau saya sudah ketuk pintu rumah semuanya takut. Diam semuanya. Sementara engkau ya Rasulullah lagi ada tamu aja, ini anak ganggu-gangguin. Ada yang naik kepala Rasulullah, ada yang duduk di pangkuan Rasulullah." Apa kata Nabi Muhammad? "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka dia tidak akan pernah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah sujud. Lama sekali sujudnya. Sebagian bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad memperlama sujudnya? Setelah salam, Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, aku tahu kalian akan bertanya-tanya kenapa saya memperlambat sujud saya." "Iya ya Rasulullah, apa yang kalian kira?" kata Nabi Muhammad. Sebagian sahabat mengatakan, "Kami kira ya Rasulullah, engkau mendapatkan wahyu." Sebagian lagi mengatakan, "Kami kira ya Rasulullah, engkau sudah ditarik nyawamu oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata Nabi Muhammad, tidak. Barusan cucuku Al-Husain dan Al-Hasan menaiki pundakku ketika aku sujud. Dan aku tidak mengangkat kepalaku sebelum mereka puas. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makhluk termulia begitu istimewa. Karena beliau adalah panutan kita. Allah jadikan Nabi Muhammad uswah. Maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah tauladan contoh. Bukan berarti Nabi Muhammad melakukan hal tersebut Nabi Muhammad SAW manusiawi biasa. Tidak, Nabi Muhammad berbeda dari yang lain. Jangan sampai kita berani berucap tentang Nabi Muhammad sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad juga pernah begini, Nabi Muhammad juga pernah begitu. Nabi Muhammad melakukan itu supaya dijadikan contoh. Tidak sepenuhnya ingin dilakukan Nabi Muhammad. Sampai-sampai ada yang berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga kalau Allah tidak berikan hidayah, Nabi Muhammad tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Kata-kata yang seperti ini tidak pantas disematkan kepada makhluk yang paling termulia Nabi Muhammad. Ada lagi yang berani mengatakan saya bermuka masam, Nabi Muhammad juga pernah bermuka masam kemudian ditegur oleh Allah. Kata-kata seperti ini tidak pantas disematkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melakukan beberapa hal, saya harap ini menjadi poin yang kita bawa ke rumah kita. Nabi Muhammad terkadang melakukan beberapa hal tidak sepenuhnya ingin dilakukan oleh Nabi Muhammad. Contohnya, buktinya, dalilnya. Nabi Muhammad pernah sholat zuhur. Dalam riwayat sholat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi Nabi Muhammad sholatnya cuma 2 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad salam. Satu sahabat ini di dalam hadis yang sahih. Diceritakan satu sahabat bertanya kepada Nabi. "Aqusiratis salatu am nasid?" Ya Rasulullah, kenapa kok sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat? Kemungkinannya ada 2. Bisa jadi sholat ini diringkas menjadi 2 rakaat. Bisa jadi Nabi Muhammad lupa. Antara 2 itu saja. Maka jawaban Nabi Muhammad, sholatnya tidak diringkas dan saya tidak lupa. Loh, dua-duanya tidak. Wa innama bu'ithu musyarri'an. Tapi saya diutus oleh Allah sebagai contoh. Bayangin, kalau Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan, kita mau nyontoh siapa? Lagi sholat, Allahu Akbar. Kita kalau lagi sholat nih, mikir segala hal itu langsung masuk ke otak pikiran kita. Waduh, Shopee belum dibayar, sudah check out. Waduh, ini bakalan begini. Banyak hal masuk dalam pikiran kita. Bayangkan kita lupa, ini rakaat kedua apa ketiga? Bingung, ini rakaat kedua. Kalau Nabi Muhammad tidak mencontohkan, bayangin. Kita mau nyontoh siapa? Apa yang kita mau lakukan? Apakah meneruskan sholat? Atau kita duduk? Atau kita melakukan apa? Tidak ada contoh. Tapi Nabi Muhammad, lupanya kita saja sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sengaja melakukan? Tidak. Bermuka masam, kemudian Allah tegur. Andai Nabi Muhammad tidak melakukan itu, bagaimana kita bisa ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an?
Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang menjadi contoh dan tauladan bagi kita. Bukan sepenuhnya ingin dilakukan oleh Nabi. Buktinya Nabi Muhammad katakan, saya tidak lupa dan salatnya tidak diqasar. Saya mau tanya, kalau Nabi itu imannya tinggi atau tidak? Kalau Nabi itu imannya tinggi atau tidak? Kalau sudah sampai kepada Rasul, lebih tinggi dari Nabi, imannya lebih tinggi atau tidak? Bertambah hari berarti bertambah keimanannya. Bayangkan seorang Nabi dan Rasul yang sepuh, imannya kira-kira sudah tinggi atau tidak? Ada seorang Nabi dan Rasul yang imannya sudah tinggi, sudah full. Di dalam Al-Quran diceritakan, dia mendapatkan kabar gembira bahwa dia akan memiliki putra. Kamu akan saya berikan anak. Apa komentarnya? Ya Allah, kok saya bisa punya anak? Qad balagani al-kibar wa imra'ati aqir. Saya sudah tua, sepuh ya Allah. Kok saya bisa punya anak? Istri saya juga mandul, gak bisa punya anak. Sekarang saya mau tanya, imannya Nabi sama imannya kita, hebatan mana? Ini kok ada Nabi yang sudah sepuh yang imannya full, masih tidak percaya bahwa Allah memberikan putra kepadanya. Hakikatnya mereka bukan tidak percaya, tapi untuk menjadi contoh. Andai kita katakan bahwa Nabi ini tidak beriman kepada Allah, bisa-bisa kita keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, kita harus berhati-hati ketika yang diucapkan adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Gak pernah Nabi Muhammad minta kecuali diberikan oleh Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Tadi disebutkan bahwa apa saja yang diminta oleh Nabi Muhammad pasti dikasih sama Allah. Cintanya Allah itu begitu istimewa. Makanya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah tentu akan cinta kepada kita. Nabi Muhammad bahkan pernah nggak minta, malu sama Allah. Ketika Nabi Muhammad di Mekah, Nabi Muhammad itu sholat, kiblatnya menghadapnya kemana? Ka'bah. Kiblatnya menghadap kemana? Ka'bah. Kemudian ada perintah untuk berpindah kiblat ke Baitul Maqdis. Jadi ini yang di depan yang bisa melihat, ini tempat Rasulullah SAW sholat, di sini Ka'bah. Disuruh pindah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di depan. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah tidaklah sholat kecuali Rasulullah akan sholat di belakang Ka'bah yang menghadap kepada Baitul Maqdis. Terus begitu. Jadi ngadepnya dua. Jadi di depan Ka'bah kemudian Baitul Maqdis. Sementara ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, mau tidak mau Nabi Muhammad SAW membelakangi Ka'bah. Karena ini posisi Ka'bah, Makkah, Madinah, Palestina. Ketika Rasulullah SAW sholat, Rasulullah di belakang Ka'bah, menghadapnya tetap ke Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, kalau ngadepnya ke Ka'bah berarti membelakangi Baitul Maqdis. Kalau menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Kalau di Mekah masih bisa disiasati. Karena hati Rasulullah SAW mantapnya kepada Ka'bah. Akhirnya di Madinah Rasulullah SAW gak berani minta sama Allah. Cuman ngangkat kepala. Ngangkat kepala. Allah firmankan dalam Al-Quran, Qad nara taqalluba wajhika fis samai, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Saya sudah melihat wahai Muhammad, kamu sering membolak-balikkan kepalamu. Saya tahu, saya akan berpalingkan kiblat menuju kepada kiblat yang engkau sukai. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cintanya Allah begitu luar biasa kepada Nabi Muhammad, sehingga orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad akan mendapatkan mahabbah dari Allah. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dapat cinta, hidup kita nikmat. Kita apa yang kita banggakan? Kuat fisik kita. Umur 60, 70 tahun, ketampanan, kecantikan, apa yang kita punya ini sebentar semuanya. Dan ini sesuatu yang kita yakini secara pasti, semuanya sebentar. Tapi setan pintar bikin kita lupa. Tapi kalau mahabbah cintanya Allah kepada kita, ini selama-lamanya. Kita tahu, Allah kalau cinta kepada seorang hamba, maka akan diberikan apapun yang kita inginkan.
Sebagian orang memandang kita hina, tapi kalau Allah sudah memandang kita dicinta oleh Allah, maka semua mudah. Kata Al-Imam Ar-Rifa'i, falastu ubali liman ramani biribatin idza ma kuntu 'inda Allah ghairi muribi. Saya tidak peduli orang mau ngomong apa tentang saya. Karena omongan orang ini bikin pusing doang kalau didengerin. Kalau komentar orang ini kalau kita dengerin, bikin pusing, gak bakalan habis-habisnya. Satu orang bilang sama saya, Habib, saya difitnah. Saya difitnah. Padahal saya sudah berusaha menjadi wanita yang baik, jadi lelaki yang baik. Tapi saya difitnah. Saya dibilang begini, begitu, begini, begitu. Kok Allah gak adil ya, saya sudah berusaha untuk menjadi orang baik, saya bilang. Kamu mau selamat dari fitnah, masuk kubur udah. Di dalam kubur aja kamu masih difitnah orang. Manusia ini tidak akan pernah bebas dari fitnahan. Jangankan kamu yang berusaha udah menjadi baik, Nabi Muhammad saja difitnah. Emang kamu sekelas sama Nabi Muhammad? Tapi saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, Habib. Allah pencipta kamu difitnah punya anak. Allah aja difitnah punya anak, apalagi kita. Sudah biarin aja. Orang kalau ngomongin kita dari belakang berarti posisi kita di depan. Orang kalau ngomongin kita dari belakang berarti posisi kita di depan. Bayangkan di dunia ini gak ada yang iri sama kamu. Jelek banget berarti kamu. Bayangkan kalau gak ada yang iri kepada kita, gak ada yang hasut kepada kita, gak ada yang dengki kepada kita, sekali-sekali ngaca. Kok jelek banget, saya gak ada yang iri sama saya. Jadi kalau ada yang iri kepada kita, ada yang hasut kepada kita, ada yang dengki kepada kita, berarti kita punya poin. Berarti kita punya sesuatu yang tidak dimiliki olehnya. Artinya kita ini adalah seorang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada yang hasud, itu baru tanya sama Allah, ya Allah, kok saya sejelek ini ya Allah, enggak ada yang iri sama saya. Jadi nikmati. Kita ini tergantung hati. Kalau misalnya sedikit-sedikit terbawa sehingga menjadi futur, sehingga menjadi lemah. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang mahrum daripada keberkahan Allah. Maka nikmati saja. Nabi Muhammad pun dibegitukan. Rasulullah SAW kata Imam Al-Haddad, "Idza asabatka musibah tushja biha fadhkur musabaka bin Nabi Ahmad." Kalau kamu mendapatkan musibah sehingga kamu merasakan sakit dengan musibah tersebut, maka kamu ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kalau sudah ridha sama kita, nikmat. Apapun yang kita lakukan pasti dipandang Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang baik. Sering saya katakan kepada sahabat-sahabat saya, kita ini kalau sudah dicinta oleh seseorang, kita ngelakuin apa aja pasti baik. Ada teman dekat kita, ngelakukan kesalahan besar, tapi dia teman dekat kita. Hari-hari dia ngasih uang kepada kita, bantu kita, ngelakukan dosa besar. Apa komentar kita? Namanya juga manusia, khilaf wajar. Betul atau tidak? Ini namanya juga manusia, kok bersalah ya wajar, khilaf wajar. Orang manusia mahallul khata' wan nisyan, pakai dalil lagi dia. Tapi bayangkan kalau orang yang dia benci tidak melakukan kesalahan, akan dia katakan, wah ini orang enggak benar ini. Wah ini orang yang enggak benar, orang yang enggak bagus, orang. Lihat, tergantung hati kita. Kalau kita suka kepada seorang, keburukannya saja menjadi kebaikan. Begitupun ketika Allah sudah cinta kepada kita. Apapun yang kita lakukan, insya Allah menjadi sesuatu yang Allah ridhai. Tapi apakah kita sudah mendapatkan cinta Allah atau belum? Tadi disampaikan, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Apa yang kalian akan dapatkan? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalian akan dicintai oleh Allah. Nabi Musa pernah meminta doa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Enggak turun-turun hujan. Akhirnya Nabi Musa katakan, ayo semuanya kumpul kita. Kita minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Enggak turun-turun hujan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam merasa bahwa dirinya adalah Nabi terbaik pada masanya. Orang paling termulia pada masa itu. Akhirnya semua dikumpulkan, ayo kita bawa barang-barang yang hina yang kita miliki. Kita bersimpuh di hadapan Allah. Dan kita mengatakan bahwa kita perlu kepada air, ya Allah. Akhirnya semua datang, tidak turun-turun juga hujan. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa, air tidak akan turun kecuali ketika Fulan bin Fulan datang. Disebutkan namanya. Akhirnya dicari-cari sama Nabi Musa, nggak ketemu. Tahu-tahu setelah beberapa lama datang ini orang. Pakaiannya compang-camping. Pakaiannya compang-camping. Nggak dianggap adalah orang yang mulia. Apakah ini orang yang lebih mulia dari saya, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, wahai Fulan, tolong mintakan kepada Allah supaya hujan turun. Kami perlu sekali kepada air.
Dia ngangkat kepalanya ke langit. Ya Allah, kesian orang-orang turunin hujan ya Allah. Turun hujan langsung. Nggak pakai sholat, nggak pakai apa-apa. Nah yang seperti ini terkadang kita nggak pernah tahu. Ada makhluk-makhluk Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Terkadang kelakuannya itu tidak benar. Tapi kita nggak bisa. Ngecap orang, wah ini orang pasti salah. Nggak bisa. Kita bisanya, apa yang kita harus lakukan? Kita bantu dia kepada kebaikan. Kalau ada orang yang melakukan keburukan, bantu dia. Sering kita dengar hadis Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat ada kemungkaran, ya, harus dirubah dengan tangan. Jadi kalau ada yang maling, tabok. Kalau ada yang maling, pukul. Enggak seperti itu agama Islam. Kok gampang sekali dikit-dikit pukul. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, ada yang maling, ada yang mencuri, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tanganmu. Masukkan tangan ke kantong, ambil uang, kasih dia modal, biar dia jadi orang benar. Kenapa harus merubah dengan tangan, harus dengan pukulan? Kenapa kamu tidak ambil tangannya? Bawa dia kepada jalan kebenaran. Kalau tidak bisa, maka dengan lidah doakan dia, bukan diejek. Rasulullah manhajnya tidak seperti itu. Merubah kemungkaran dengan dipukul dengan kemungkaran. Merubah kemungkaran dengan diejek, disudutkan, tidak. Kisah yang sering saya ceritakan, mungkin banyak sahabat saya mendengar di sini. Saya sudah lama kalau ceramah tidak bawakan cerita ini. Karena saya sendiri sudah, aduh ini orang kalau kenal saya pasti Nuaiman. Ini di Lombok saya ceritakan lagi nih ceritanya. Sahabat Nabi Nuaiman ini minum minuman keras. Di depan para sahabat. Akhirnya Nabi Muhammad cambuk. Setelah beberapa lama, dia bertobat kepada Allah, dicambuk sama Rasulullah, dia bagian sahabat anak dia. Karena Allah cinta sama dia. Kita nggak bisa ngecap orang ini orang pasti salah. Tapi kita bisa ngecap diri kita. Karena kita paling paham siapa diri kita. Orang lain nggak bisa. Ini orang jahat ini orang laknat, ini orang ahli neraka. Nggak bisa. Diri sendiri yang kita bisa apa? Kita bisa katakan, oh saya orang laknat, orang kurang ngajar, orang yang tidak dekat kepada Allah, orang yang jauh dari Allah. Iya, tapi kalau orang lain tidak bisa. Kita nggak pernah tahu ujung hidupnya. Nabi Muhammad SAW pernah didatangi seseorang yang bukan orang Islam. Datang kepada Nabi dan berkata, wahai Muhammad, kalau saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah, kemudian setelah ini saya ikut berperang, apakah saya masuk surga? Kata Nabi Muhammad, iya kamu masuk surga. Akhirnya dia bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan orang. Akhirnya dia ikut berperang. Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalian pengen lihat wajah ahli surga? Pengen ya Rasul? Lihat tuh. Kalau kamu masih pernah sholat, ini orang gak pernah sholat. Zakat gak pernah, haji gak pernah, puasa gak pernah, seumur-umur gak pernah. Dia cuma syahadat, kemudian dia jihad dan meninggal. Boro-boro sholat, zikir, alhamdulillah aja seumur hidupnya gak pernah. Subhanallah gak pernah. Salawat kepada Nabi tidak pernah. Tapi Allah inginkan akhir daripada kehidupan dia, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita gak ada yang pernah tahu. Kadang-kadang orang aneh, kata Rasulullah, rubba ash'ath aghbar madfu'an bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrah. Sahabat Nuaiman ini pernah di zaman ketika Rasulullah sudah wafat, beliau duduk di masjid. Mikirin zaman Rasulullah enak benar, ada orang baik. Nabi Muhammad tuh baiknya luar biasa. Ya, jadi kalau ada, dia paling update. Cari ini baju terbaru dari luar, dia ambil, dia berikan kepada Nabi. Setelah diberikan kepada Nabi, di luar rumah Rasulullah SAW ada yang nunggu. Akhirnya Rasulullah tanya, kamu siapa? Saya tadi baju yang diambil Nuaiman ya Rasulullah belum bayar katanya. Rasulullah disuruh bayar sama dia. Dipanggil Nuaiman, kenapa kamu memberi saya baju ternyata bajunya belum dibayar? Ya Rasulullah, saya pengen baik ngasih hadiah tapi saya nggak punya modal ya Rasulullah. Jadi saya itu yang saya lakukan. Yang penting saya baik gitu. Yang penting saya ingin membahagiakanmu walaupun saya tidak punya modalnya begitu. Setelah Rasulullah wafat di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, karena Nuaiman ini wafat jauh setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau duduk di samping masjid Rasulullah mengingat hari-hari bersama Rasulullah. Lempar batu, duduk, ngelihat kanan kiri depan belakang. Ternyata ada orang pedalaman buta. Jalan, mondar mandir di depan Nuaiman. Kata Nuaiman, ini orang ngapain? Kok bolak-balik terus?
Akhirnya Nuaiman dekati. Nuaiman tanya, kamu mau apa? Dia bilang, saya mau cari toilet. Dari tadi saya mundar-mandir di sini, saya nggak nemuin toilet. Akhirnya kata Nuaiman, nih saya yang antar kamu ke toilet. Diantar kemana? Di masjidnya Rasulullah SAW. Diantar masuk ke masjidnya Rasulullah. Masjid zaman dahulu nggak ada toiletnya. Di dekat mihrab masjid Rasulullah SAW, dia biarkan, dia bilang, ini kamar mandi nih, ini toiletnya. Bilang, ini toilet serius kamu? Iya ini toilet. Buka dia di situlah. Akhirnya buang air kecil di situ dia. Sahabat-sahabat dari belakang semua teriak, "Woi, masjid Rasulullah, masjid Rasulullah." Bingung dia, "Hah? Masjid Rasulullah?" Nuaimannya sudah pergi. Nuaimannya sudah pergi. Akhirnya sahabat mau mukuli, ini orang kurang ajar, ini orang. Akhirnya dia bilang, "Saya tidak tahu menau, tadi saya berjumpa dengan orang dan dia katakan bahwa ini adalah tempat buang air kecil. Saya tidak tahu menau." Kata sahabat, wah ini pasti ulahnya Nuaiman. Karena nggak ada orang yang berani seperti Nuaiman. Namanya Zahir, sama juga seperti itu. Jadi di zaman Rasulullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah seperti ini banyak. Supaya menunjukkan kepada kita, jangan pernah melihat orang dengan sebelah mata. Setiap orang memiliki kelebihan dan setiap orang memiliki kekurangan. Suatu saat kamu bisa menghina orang lain karena dia memiliki keburukan dan kamu memiliki lidah. Suatu saat kamu juga bisa diejek karena kamu juga memiliki keburukan dan orang lain juga memiliki lidah. Sama saja. Akhirnya marah ini. Wah, saya punya dosa besar, kata si buta ini. Saya buang air di masjid Rasulullah, jauh-jauh saya datang ke tempat ini untuk menghormati Rasulullah. Tapi saya telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Dia marah-marah di perjalanan. Dia marah-marah, pokoknya saya nggak benar, saya nggak benar. Sampai dia ketemu dengan Nuaiman. Kata Nuaiman, kamu kenapa seperti orang sumpah? Kata Nuaiman. Tapi dirubah suaranya sama Nuaiman. Kenapa kamu kok seperti orang sumpah? Iya, saya kira di sini orang baik semua, ternyata ada yang mempermainkan saya. Saya mau cari tempat kamar mandi, kamar kecil, saya dibawa ke masjidnya Rasulullah. Kata Nuaiman, wah itu pasti ulahnya Nuaiman. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Kata Nuaiman, wah itu pasti ulahnya Nuaiman. Tapi rubah suaranya. Kata si buta ini, loh iya betul. Tadi juga yang di masjid mengatakan itu ulahnya Nuaiman. Oh sini saya antar kamu ke Nuaiman. Kata siapa? Kata Nuaiman. Akhirnya dibawa muter-muter ke masjid Rasulullah. Padahal di situ saja dibawa muter semuanya. Akhirnya masuk ke masjid Rasulullah lagi di mihrab. Ketika itu sahabat Nabi Uthman bin Affan sedang sholat. Sahabat Nabi, Amirul Mu'minin, presiden pada masa itu sedang sholat. Akhirnya dibawa oleh Nuaiman. Tuh. Kamu lihat, coba taruh tongkat kamu. Ada orang atau tidak? Ada orang. Itu Nuaiman pura-pura sholat. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ini buta. Dia ambil tongkatnya, dia pukul Sayyidina Uthman bin Affan berkali-kali. Nuaiman sudah pergi. Sahabat semua berdiri. Wah si buta lagi, kata orang. Kenapa kamu pukul Amirul Mukminin? Hah, Amirul Mukminin? Yang saya pukul Uthman bin Affan? Demi Allah katanya, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya kepada siapapun lagi. Orang seperti ini banyak. Apalagi orang di antara sahabat kita yang melakukan sedikit kesalahan. Pandang dia dengan pandangan indah. Kasihan. Wah ini kan beda organisasi sama saya Habib. Beda komunitas sama saya. Beda majelis ta'lim sama saya. Syukurin makanya saya sudah ajak kamu kepada kebaikan. Tidak seperti itu dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad mengajak semua orang untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini menggapai surganya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini mata kita bisa memandang kepada umat dengan pandangan rahmah. Dengan pandangan kasih sayang. Tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini insya Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita. Dan tempat ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala membantu sahabat-sahabat kita yang terus-menerus berjuang untuk meninggikan ekonomi muslimin. Karena sesungguhnya kita sekarang berperang bukan dengan pedang tapi dengan dolar. Kita ingin tunjukkan izzatun nafs. Bahwa kita orang-orang Islam adalah orang yang mulia. Kebaikan kita pasti akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Astaghfirullah.
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Semua ikhlas dari hati. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah. Lebih ikhlas lagi. Astaghfirullah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah. Derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Allah, kami adalah makhluk yang lemah ya Allah. Kami sadar akan hal tersebut ya Allah. Kami sering terjatuh ya Allah. Kami sering menangis ya Allah. Walaupun sebagian di antara orang di sekitar kami tidak mengetahui hal tersebut, kami sadar diri bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Orang mengira bahwa kami kuat, tapi masalah kami terkadang terlalu banyak ya Allah. Dengan berkah kami berkumpul dengan orang-orang soleh ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dipermudah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami tahu Engkau cinta kepada kami. Kalau tidak cinta, mana mungkin kami berkumpul pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah, kami tahu Engkau sayang kepada kami. Kalau tidak sayang, mana mungkin Kau langkahkan kaki kami ke tempat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, kami yakin Kau mencintai kami ya Allah. Lidah kami yang senantiasa ya Allah. Ya Allah, sayangi kami, cintai kami. Dekatkanlah kami kepada orang-orang yang saleh. Kami tahu buat dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Beliau mengatakan kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Hati kami tenang pada malam hari ini ya Allah. Hati kami nyaman pada malam hari ini ya Allah. Kami yakin malam ini adalah malam kebaikan bagi kami ya Allah. Jadikanlah ini adalah awal langkah kami berubah. Kami sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Kalau tidak tangan kami yang melakukan kesalahan, kaki kami melangkah kepada hal yang salah. Kalau tidak kaki, lidah kami gunakan untuk maksiat. Kalau tidak lidah, maka mata kami melakukan maksiat. Hidung kami, telinga kami. Kalaupun anggota badan kami baik, hati kami belum tentu baik ya Allah. Dengan berkah kelahiran Nabi Muhammad pada malam hari ini, berikanlah kepada kami ketenangan. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang keluar dari tempat ini. Dosa kami sudah kosong. Mulai kehidupan dengan kehidupan yang baru. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti. Jadikanlah kami orang-orang tua yang bisa mendidik. Kami takut ya Allah. Kalaupun kami masuk surga, mata kami memandang orang tua kami disiksa di neraka ya Allah. Kami tidak mau ya Allah. Kami yakin dosa kami di malam hari ini diampuni ya Allah. Tapi tolong kami minta satu lagi. Ampuni juga orang tua kami ya Allah. Kami takut sekali ketika menikmati surga, mata kami memandang kepada orang tua kami disiksa di neraka ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, kami lemah di dalam mendidik mereka ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kuat. Dan anak-anak kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kami juga takut ketika menikmati surga karena banyaknya ibadah kami. Tapi kami lalai kepada anak-anak kami. Pendidikan mereka, siapa sahabat mereka, siapa teman mereka, di mana circle mereka. Maka kami berharap anak-anak kami juga dijauhkan dari siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah, saya yakin mereka orang-orang yang, dan saya seorang musafir. Dan Nabi Muhammad mengatakan doa musafir pasti dikabulkan oleh Allah. Saya yakin doa saya dikabulkan ya Allah. Berikanlah kepada semua yang hadir pada malam hari ini husnul khatimah. Mudahkan segala urusannya. Berikan rizki yang halal kepada mereka ya Allah. Dan jadikanlah Nabi Muhammad memandang kepada mereka dengan pandangan cinta. Dan Engkau memandang kepada mereka dengan pandangan cinta. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.